Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahmad di sini di review Kehore. Kali ini kita unboxing barang kecil nih. Barang kecil ini tambahan aksesoris. Aksesoris bukan ya. Ya pokoknya tambahan buat kamera yang biasa kita gunakan rekaman. Kali ini kita rekaman pakai HP dulu ya. Kayaknya HP juga cukup oke, tapi nanti kita lihat apakah barang ini bisa menambah nilai dari unit itu. Kita unboxing saja barangnya. Oke, jadi kita beli sebuah filter UV. Ini kan jadi kamera kita nih nggak ada filternya teman-teman. Agak riskan juga kalau kena debu atau apa ya. Jadi supaya lebih terlindungi ketika kita bawa-bawa kemana-mana, kita kasih filter. Kemudian di bagian atas ini nih ada hot shoe ini. Hot shoe ini terlalu terekspos, jadi harus kita tutupi supaya lebih aman dari udara luar, supaya lebih awet lah ya, supaya nggak karatan. Sekarang kita buka paket yang kita beli. Ini totalnya kemarin kita beli cuman berapa ya, 20 ribuan ya totalnya ya. Jadi bukan barang yang mahal-mahal amat. Jadi kalau kita bongkar saja ya, semoga sih semoga sih unitnya bagus ya. Kita sederhana sekali bongkarnya ya. Memang unboxing unboxing kurang kerjaan kali. Unboxing pakainya ini karena terlanjur kita nggak ini tadi, lupa bawa pisau. Kita bongkar aja lah ya biar cepat. Oke, ini dia unitnya. Cukup oke kok, ternyata pakai kamera HP juga nih, lebih jernih. Kalau itu kan ribet, nggak tahu ketajamannya. Teman-teman nilai sendiri ya sambil dinilai. Kita punya hot shoe satu unit ini nih. Ini dia nih unitnya. Kemudian kita beli filter optik. Nah ya, mereknya Kenko. Kita pasang hot shoe-nya dulu yuk. Yang paling sederhana dulu ya. Ini hot shoe kita beli 5 ribuan ya kalau nggak salah ya. 5 ribuan saja ya, entah murah atau mahal teman-teman bisa nilai sendiri lah ya. Cuman ya ini cukupan aja sih ya, sekedarnya aja untuk melengkapi pembelian itunya juga teman-teman, supaya nggak satu biji doang. Kita pasang sini ya, 1, 2, dan 3. Pas sekali dan sudah terlindungi si hot shoe-nya. Oke, selanjutnya kita akan lihat Kenko filter UV. Ini kita beli yang bening ya, yang untuk UV saja, tidak untuk efek apa-apa. Ini kardusnya cukup oke sih, cukup standar lah ya, bukan oke ya. Di bagian atas kita akan ketemu dengan tulisan Kenko Optical Filter. Sebelah kanan Kenko Filter, sebelah kiri Kenko.co Ltd Japan. Bagian bawah sama Kenko Filter, bagian atas Kenko Filter dengan ukuran 52 mm UV. Jadi ini hanya untuk memfilter cahaya UV ketika kita gunakan di luar ruangan. Karena kadang kalau terlalu terang itu efeknya adalah overexposure dari si kamera kita ya. Jadi kurang oke lah, kurang mantap lah ya. Itu aja sih. Ini sih agak meragukan karena ini kotak-kotak teman-teman. Bisa dengar nggak? Nggak kotak ya, kita nggak tahu ya. Pokoknya kita pakai tadi buka dalam kondisi utuh. Kita lihat ini kotak apakah aman atau tidak. Kita buka yuk. Oke. Oh ternyata ada ininya teman-teman, ada pelindungnya. Wah murah sekali ya, 15.000 kita dapat pelindung ini. Cuman kami ragunya pelindungnya ini hanya di bagian bawah nih, bagian atasnya enggak. Apakah masih aman? Nggak tahu ya. Kita buka yuk, 1, 2, dan 3. Oh nggak bisa. Gimana cara bukanya ya? Oh ini di lakban ya. Enggak. Wah nggak bisa dibuka. Ah bisa ternyata. Diputar teman-teman ya. Ini unit Kenko nya. Sekarang kita coba yuk pasang yuk. Ini ya, kita buka. Oke, ini unitnya. Tulisannya Japan ya, harusnya sih ini made in Japan ya. Ini nggak ada made innya sih di sini ya. Di unitnya sih nggak ada made innya. Harusnya sih Kenko Ltd ini Jepang nih. Tulisan Japan ini
artinya dari Jepang produksinya. Kemudian ini dia tulisannya Japan 52 mm Kenko. Tuh, kemudian dratnya di sebelah sini. Ini dratnya. Ini yang enggak ada dratnya, ini untuk rumah. Kita coba pasang yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, saat pemasangan ingat ya, kita setting di manual aja supaya nggak mengganggu motor ininya ya, motor lensanya. Kita tahan sedikit. Oke, ini dia hasil pemasangannya teman-teman. Wow, cukup oke ya. Nanti kita akan bandingkan hasil pemotretan pakai filter dan tanpa filter. Sekarang kita ambil dulu yuk potret dengan filter. Kita pakai auto aja ya. Oke, kita akan coba menggunakan mode auto dengan lensa. Ini pakai lensa ya. Sorry, pakai filter. Kemudian kita pakai vokal yang terpendek supaya nggak ngezoom, supaya jarak fokusnya juga bisa lebih dekat. Kemudian kita auto, kita cepet 1, 2, dan 3. Oke, dan ini dia hasilnya menggunakan filter. Sekarang kita akan lepaskan filternya teman-teman ya. Kita lepaskan filternya. Kita letak di sini. Kita nyalakan lagi. Kita nyalakan lagi mode autonya seperti biasa. Vokalingnya 18 sama. Kita pakai live view. Kemudian kita jepret. 1, 2, dan 3. Oke, dan ini dia hasilnya. Teman-teman bisa bandingkan ya. Ini saya akan perlihatkan set by set. Hasilnya seperti ini. Harusnya sih nggak ini ya, nggak ada perbedaan yang signifikan antara menggunakan filter dan tidak ada filter, karena fungsi filter ini tidak untuk mempengaruhi rona warna dari hasil pemotretan, tapi lebih untuk melindungi dari sinar UV dan juga dari debu lah ya, seperti itu. Oke, itu dia, kita pasang kembali. Oke, setelah pakai filter masih aman nggak kalau kita pakai capnya ini? Yuk kita pasangkan seperti ini. Jadi penggunaan filter ini tidak akan mempengaruhi pemasangan cap dari lensa ini teman-teman ya. Jadi tetap bisa dipasang karena ukuran bagian dalam dari lensa bawaan dengan si filter adalah sama, sehingga cap ini yang tadinya menempel langsung ke lensa langsung juga bisa nempel atau dipasang ke filter. Mungkin itu dulu sedikit share pengalaman dari Kerehore untuk pemasangan hot shoe. Ini untuk melindungi ini ya, kontak poinnya ya. Ini kan ada kontak poinnya teman-teman. Kontak poin hot shoe ini supaya tidak sering-sering terpapar udara karena bisa terjadi oksidasi, serta pemasangan filter UV untuk memperawet umur dari lensa untuk mencegah debu masuk atau kotoran yang langsung mengenai lensa yang kita sayangi. Oke, mungkin itu dulu. Semoga sharing ini bermanfaat. Ahmad dari Review Ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.